Akhirnya update juga cerita Dokuro yang sudah lama kita tunggu. Buat yang lupa cerita sebelumnya bisa klik langsung link yang ada di pojok kanan atas. Dan buat sekarang, mari kita mulai. Muncul kembaran Reo, yaitu Ryo. Bikin Teso kaget bukan main. Dia berseru panik kalau yang menghajarnya barusan ternyata cuma kloningan. Mereka itu kembar goblok, saut Inada. Teso jadi malu menyadari kebodohannya. Kose dan Yanagi juga bisa memahami kalau LOP ternyata punya dua ketua yang jadi backup mereka. Para anggota dan petinggi LOP mengerumuni Ryo. Wajah mereka tampak lega seolah kedatangan Ryo akan menjamin kemenangan mereka. Ryo minta maaf karena baru datang. Dia juga berkata sudah lama tidak berkumpul bersama mereka seperti sekarang ini. Lalu dia menoleh ke saudara kembarnya dan bertanya kenapa Ryo tidak terlihat terkejut akan kedatangan Ryo. Yang ditanya menjawab, kalau sebagai saudara kembar mereka ini punya ikatan batin. Dan Ryo merasa kalau Ryo ini pasti akan datang menyusul. Ryo membenarkan jawaban saudara kembarnya itu. Lalu bertanya apa pola pikir Ryo sudah sedikit berubah? Bukannya menjawab, Ryo malah berkata kedatangan Ryo juga menandakan pola pikir Ryo pasti berubah juga. Ryo juga ngomong kalau tujuannya menjadikan LOP yang terbesar dan terkuat belum berubah. Dia bertanya apa Ryo sekarang akan mendukungnya. Saudara kembarnya bertanya balik, apa sekarang Ryo merasa sudah bisa menyatukan LOP? Ryo terdiam, begitupun anggota lainnya karena mereka sadar LOP belum sepenuhnya bersatu. Ryo mengeluh kalau saudara kembarnya ini seperti bisa selalu mengetahui isi kepalanya. Lalu Ryo bertanya apa sekarang Ryo mau meminjamkan kekuatannya. Ryo menjawab tanpa ragu kalau jelas dia akan membantu demi kawan-kawan di LOP ini. Semua orang jadi tersenyum lega mendengar jawaban tersebut. Ryo lega karena sudah lama mereka tidak pernah sependapat. Keduanya lahir sebagai kembar identik, tapi entah bagaimana keduanya punya prinsip dan sifat yang berbeda. Meski begitu mereka selalu akur. Tidak ada satupun yang berusaha memaksakan keinginan pada satu sama lain. Tapi Ryo merasa selalu kalah dari Ryo. Dan dia selalu ingin menghilangkan perasaan itu dengan melampaui Ryo. Saat mereka duduk di kelas 5 SD, tiba-tiba ibunya jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Meski masih bocil, dua saudara kembar itu tahu kalau sakit ibunya ini cukup serius. Sementara kedua bocil itu juga sedang mengikuti turnamen baseball di mana keduanya adalah pemain andalan tim. Ryo selalu berusaha keras buat menang karena ibunya selalu senang melihat kedua anaknya memenangkan pertandingan. Lalu setahun kemudian ada kejadian di mana jadwal operasi ibunya berbarengan sama jadwal pertandingan penting. Sang ibu menenangkan keduanya dan berkata agar mereka fokus ke pertandingan saja. Dua bocah kembar itu tampak khawatir. Lalu terdengar Ryo berkata kalau dia akan menangkan pertandingannya, jadi ingin agar ibunya juga tidak kalah dari penyakitnya. Si ibu tersenyum, membuat kedua bocah kembar itu jadi lega. Sebelum keduanya pergi, si ibu memanggil Ryo dan ingin bicara berdua. Ryo tidak keberatan dan dia pergi duluan. Si ibu mengusap kepala Ryo lalu berkata kalau anaknya itu anak yang pintar dan baik yang selalu mendukung Ryo. Tapi ibunya tahu kalau Ryo ini terlalu baik sampai menahan diri dan tidak menunjukkan kemampuan maksimalnya. Si ibu menyuruh Ryo melakukan hal yang memang ingin Ryo lakukan tanpa merasa takut gagal. Ryo sendiri bingung dan malah nanya apa ada yang ibunya ingin untuk Ryo lakukan. Si ibu sedikit khawatir karena Ryo masih saja lebih memikirkan orang lain. Lalu si ibu menjawab kalau keinginannya adalah keluar dari rumah sakit buat pergi berlibur dan berpiknik di hari yang cerah seperti sekarang ini. Ryo melihat ke arah ibunya dengan tatapan sedih. Lalu beberapa saat kemudian Ryo sudah di luar rumah sakit dan ketemu sama Ryo yang menunggunya. Tiba-tiba Ryo berseru agar mereka berusaha keras buat menang di pertandingan berikutnya. Semuanya agar ibu mereka bahagia dan bisa membuat kondisinya membaik. Dua bocah kembar itu berseru dengan bersemangat. Tapi besoknya tim mereka kalah telak. Bahkan tidak bisa mencetak satu angka pun. Tim mereka kalah dari tim baseball kota Towarushi, dipimpin oleh pemain bernama Yamamoto. Dua bocah kembar itu menangis dan merasa sangat kecewa. 3 hari setelahnya,
ibu mereka pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rio dan Reo merasa mereka kalah dalam semua hal. Dan bertahun-tahun kemudian mereka juga merasa kehilangan semuanya. Yang bikin Rio tidak ingin kalah lagi saat LOP dihancurkan oleh Manji Empire. Rio berjanji akan ada di puncak dan meraih semua kemenangan, menjadi yang terkuat dan menjadi yang paling berkuasa. Kembali ke saat ini, Rio berkata ke Rio masih punya keinginan tersebut meski sekarang terjadi hal-hal di luar rencananya. Rio berkata dia paham dan bersedia membantu. Keduanya memandang ke arah rombongan armamen yang berdiri tegak, bersiap menghadapi LOP tanpa rasa takut. Rio berkata kalau lawan mereka ini tidak seperti lawan-lawan sebelumnya. Rio membenarkan hal itu, terutama satu orang, Kawachi Teso, yang dianggap sangat aneh. Seperti mengomeli Rio tentang Sugawara, juga mengatakan hal-hal yang membuat kesal Rio. Meski Teso jelas ceroboh, tapi Rio merasa kalau dia lengah sedikit saja, Teso akan bisa mengalahkannya. Rio berkata setelah ini perlu lagi menambah jumlah member LOP. Rio setuju dengan pendapat Rio karena dia juga merasa kalau armamen adalah kepingin terakhir dari puzzle mereka. Rio maju lalu berkata ke Takeda Kose kalau sepertinya member armamen sudah datang semuanya. Kose membenarkannya dan Rio mengatakan meski begitu masih belum cukup buat mengalahkan LOP. Rio berkata pihaknya masih sanggup melawan armamen. Takeda Kose menyaut santai kalau tidak ada yang tahu sebelum dicoba. Rio kagum sama mental Kose, lalu dia berkata kasihan kalau harus menghajar orang-orang armamen yang sudah bawa belur. Teso merasa tersinggung mendengarnya. Lalu Rio punya usul akan mereka mengadu 2 orang perwakilan dari masing-masing pihak. 2 orang armamen akan berhadapan sama Rio dan Rio. Teso terkejut mendengar usul itu, tapi Takeda Kose langsung setuju dengan hal tersebut. Teso coba menolak ide itu dan berkata kalau 2 pos LOP tersebut sangat kuat. Tahu-tahu kepalanya dicetak sama Inada Genji. Yanagi berkata kalau tawuran all out juga kurang menguntungkan pihak armamen. Jadi Yanagi lebih setuju 2 lawan 2. Dia nanya siapa yang akan menemani Kose buat maju. Dia berpikir apa Inada atau Gemba. Teso tiba-tiba mengajukan diri, bikin semuanya tertekun karena jelas kondisi Teso sudah bawa belur. Inada memarahi Teso karena melanggar perintahnya dan buat tidak bergerak seenaknya, dan sekarang masih mau bersikap egois lagi. Teso menyaut justru karena itu. Teso berkata kalau ini konsekuensi dari perbuatannya. Dia merasa tidak bisa cuma melihat para senior armamen berduel gara-gara masalah yang dia ciptakan. Takeda Kose dan Yanagi langsung menyaut setuju. Inada bahkan Teso kaget sendiri mendengarnya. Teso langsung berterima kasih atas kepercayaan itu. Inada jadi kesal dan berseru ke Teso kalau memang Teso mau maju, dia harus lebih percaya diri. Teso malah bingung dengan maksud Inada yang berkata lagi kalau itu adalah kekuatan dari Teso. Kalau dia tidak punya rasa percaya diri, terus mau bermodalkan apa lagi? Teso juga jadi ingat saran Inada ini mirip seperti perkataan Seton sebelumnya. Inada menepuk punggung Teso dengan keras lalu memperingatkan agar Teso jangan merasa kalah sebelum mencoba. Inada mengingatkan kalau Teso maju mewakili banyak orang di belakangnya. Tampak wajah-wajah senior armamen dan juga anggota angkatannya Teso. Takeda memanggil nama Teso dan dia langsung ingat pesan yang pernah disampaikan Ryushin pada Kose. Ayo maju, kata Kose. Kepercayaan Kose ini seperti membuat hati Teso jadi mantap. Kami bukan jago